Pemirsa, nih saya sudah beliin popcorn large lagi, ukuran besar. Karena Ini dia makan popcornnya banyak nih Santita kalau nonton agak film. intimidating nih size-nya. Ini It's so good. It's popcorn with the butter. Maaf ya. Oh my god. saking seriusnya nih ya. Tapi ini emang bener emang cukup popcorn segini karena guess what? Kita akan nonton bukan satu film, Ya. bukan 2 film, mungkin kayak 3 atau 4 film nih. Cukup nih popcorn untuk maybe 3 and Tapi 4. enaknya ini popcorn makanya saya pesen large karena bisa refill, bisa ditambah lagi kalau habis. Kalau gitu kita sekarang nyari film nih, ngintip-ngintip studio mana yang lagi available. Pemirsa juga akan ngintip filmnya tapi bukan just any films, film-filmnya Madonna. Ikutin karir perfilmannya Madonna. Yuk kita cari yuk, studio apa nih? Halo pemirsa Career Day, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengulik kehidupan karir film Madonna. Ia pernah dijuluki sebagai aktris terburuk abad ini, aduh parah banget ya. Tapi kenyataannya sih ia pernah meraih piala Golden Globe sebagai aktris terbaik untuk perannya dalam film Evita. Tapi tetap saja film-film Madonna ini lebih banyak jebloknya ketimbang melejitnya. Dan beberapa tahun terakhir ini ia banting setir menjadi sutradara. Pemirsa Career Day, yuk kita tengok ups and downs karir film Madonna. Tidak seperti karir musiknya, karir film Madonna bisa dibilang tidak sukses. Memang ia menerima sambutan positif untuk permainannya dalam Desperately Seeking Susan tahun 85 dan Evita tahun 96, tetapi ia menerima lebih banyak kecaman pedas dibandingkan aktris-aktris lainnya. Editor Michael Gubbins dari Screen International melihat film pertama Madonna sebagai highlight. Well, she started off so promisingly, and with Desperately Seeking Susan back in the mid-80s. And I think at that time, she could do no wrong. You know, the music was fantastic, she was an icon. When people talk about girl power, you know, that was the start of girl power right there and then. Film-film yang mendapat kritik pedas yang dibintangi The Material Girl ini antara lain Shanghai Surprise, Who's That Girl, Body of Evidence, The Next Best Thing, dan Swept Away. Film-film terakhir yang dibintangi Madonna begitu buruknya sampai-sampai tak bisa dirilis di bioskop karena reaksi negatif dari para penonton saat uji coba pemutaran film. Frustrasi dengan cara media memberitakan dirinya, Madonna lantas bersumpah untuk tidak akan berakting lagi dalam film apapun. Ia berucap, mana ada film yang bisa sukses kalau pada saat baru direncanakan saja orang sudah mengatakan bahwa film tersebut akan jeblok. Karirnya sebagai sutradara diawali dengan produksi film drama komedi Filth and Wisdom tahun 2008. Sayangnya, sambutan yang diperoleh hanya suam-suam kuku dan pemutarannya pun hanya di bioskop-bioskop tertentu sebelum kemudian ditayangkan di televisi. Film ini dirilis pada waktu yang sama ia bercerai dari sutradara asal Inggris Guy Ritchie. Akibatnya, film ini tenggelam di balik renyahnya berita hiburan seputar perceraiannya tersebut. Usaha Madonna untuk berkarir di belakang kamera dan tidak lagi di depan kamera kembali dijalankannya dengan produksi film W.E. tahun 2011. W.E. menampilkan kisah cinta secara paralel seorang wanita modern yang diperankan oleh aktris Abby Cornish dan kisah cinta seorang wanita sosialita Amerika bernama Wallis Simpson dan Raja Edward VII dari Inggris. Sang raja meninggalkan tahtanya demi wanita yang dicintainya itu. Pada Festival Film Venesia tahun 2011, Madonna mengaku mendapat tekanan besar. The first film I made, everybody knew it was my first film, so everybody, I didn't have a feeling that I had to prove myself to anybody. I didn't feel that kind of pressure that I did making this film, which was, much more all-encompassing, complex story, 2 different time eras and 50 locations and 80 costume changes for one character, and doing the research and making everything as authentic as possible was a huge challenge. Walaupun menikmati proses membuat film, tetapi ia merasa gugup berada di belakang kamera. Oh my God, I was so nervous. Yes, I just saw all these big burly crew guys looking at me, and I thought, oh God, now I have to win their respect, and I was super nervous.
Akhirnya Madonna menikmati juga review positif dengan garapan keduanya ini. Film ketiganya sudah dalam pembicaraan dan masih akan berkisah tentang wanita dan kerajaan. Berhenti berakting dan banting setir menjadi sutradara ternyata adalah keputusan tepat yang diambil Madonna. Penggemar-penggemarnya pasti berpikir akan satu hal, akhirnya paham juga Madonna. Pernah menikah 2 kali dengan sutradara dan aktor membuat Madonna merasa perlu berterima kasih kepada para mantannya ini karena mereka memberinya inspirasi untuk berkarir di dunia film. Pemirsa Career Day, demikian tadi liputan mengenai karir film Madonna. Sekarang kita kembali ke Santi dan Ian. Pemirsa VOA Career Day, gitu loh cerita karir suksesnya Madonna dalam bidang musik dan juga ternyata dalam bidang filmnya dia juga adalah produser dan juga pernah menjadi sutradara dalam bidang film. Betul. Tapi mungkin juga dapat ilmunya dari suaminya tuh. Iya, suaminya kan sutradara dari Dulu Inggris. mantan suaminya. Mantan suaminya. Kamu kok megang popcorn ini kayak megang anak sih? Iya dong, habis ini baru Nggak refill boleh- loh pemirsa. nggak Baru boleh isi pegang lagi. nih, gitu ya? Baru nambah. Oh my God, Nambah tuh refill. gratis pemirsa. Jadi kalau misalnya udah habis, bisa nambah. Guess what? Tadi kan udah nonton 2 film, ini udah nambah nih. Udah penuh, lihat tuh. Oh yeah. Jadi nggak rugi ya, $8 refill, nggak rugi pemirsa. Itu namanya unlimited popcorn. Oke, dan masih juga kalau misalnya pemirsa VOA ingin bertanya ataupun juga untuk berpartisipasi dalam VOA Career Day ini, kita juga bisa menerima pertanyaan-pertanyaan di Twitter dan juga di Facebook, yaitu di Twitter yaitu VOA Pop News, di /nya untuk VOA Career Day untuk pertanyaannya. Udah masuk pertanyaan nih, Sandita. Wah, oke. Ini pertanyaan apa satu ini? Saya buka ya, pertanyaannya dari Desi Haramanda di Twitter. Dia nanya, kalau tentang membuat kartun di New York ya, kayak gimana? Tolong di-share ya, makasih. Emang penting banget ya kalau misalnya ada nih dari Anda gitu ya, ingin terjun gitu, mau jadi desainer kartun Yeah. gitu. Nah itu harus datang ke Comic Con, sering-sering networking, Exactly, sering-sering yeah. datang ke acara-acara seperti Comic Con dan juga ikut klub-klub. Tapi on top of it all, udah pasti yang paling penting adalah sering berkarya. Do not stop drawing, sering-sering menggambar. Kalau kamu hobi gambar, terus latihan, dan share gambar-gambar itu, kasih lihat ke sebanyak orang gitu. Exactly, menggunakan dunia seperti sekarang ini, social media juga semua networknya udah kemana-mana ya. Harus ada Twitternya, harus ada Facebooknya, harus ada LinkedIn-nya, harus ada websitenya, gampang. Dan itu harus di-share. Tapi ingat, harus tetap taruh tanda tangannya ataupun juga copyright. Kalau nggak dicolong loh, beneran. Iya, aduh, jangan sampai dicolong ya. Oke, kita Itu tunggu. hak cipta. Kita tunggu karyanya nih dari Indonesia, kartun-kartunnya bawa semua ke Amerika, oke? Dan juga jangan lupa terus keep the questions coming and the comments coming langsung di Facebook kita, di VOA Pop News dan juga Twitter @VOA Pop News. Dan juga kalau ngobrol nih selama acara, thank you banget udah ngobrol dengan kita dengan #VOA Career Day. Look, I knew that I bought you the tickets, but I bought this popcorn too. So I want the popcorn. Oke pemirsa, kita see you on the next episode of VOA Career Day ya. Bye!